Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Pada kesempatan ini kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan di bawah satu judul Ikatan Kuasa Kegelapan. Namun sebelum lebih jauh kita melangkah, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa, baik kita tunduk kepala. Bapa di surga, Bapa yang kami sanjung tinggi dalam Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau merenungkan firman-Mu. Urapilah bibir mulut hamba ya Tuhan, sehingga hamba dapat berkata-kata dan firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan rohani kami. Urapilah kami semua ya Tuhan. Hamba pertaruhkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ikatan kuasa kegelapan. Untuk melandasi renungan singkat malam ini, baik kita membuka dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Biasanya setan menyerang roh, Bapak Ibu Saudara, agar kita dapat dikuasai oleh kegelapan. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Allah menyatakan janganlah berikan kesempatan kepada setan atau iblis. Sebab pintu masuk iblis atau setan untuk menguasai kegelapan dalam tubuh kita adalah kelemahan kita, yaitu mata, pikiran, khayalan, dendam, amarah, dan kekhawatiran. Baik, pertama kita mau belajar yaitu mata. Mata adalah sarana untuk melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakanlah mata yang dari Tuhan dengan baik. Gunakanlah mata kita ini. Lihatlah setiap rencana Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Maka mata kita ini akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus setiap hari yang menuntun kita, sehingga kuasa setan, kuasa iblis tidak akan mampu mengalahkan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua adalah pikiran. Pikiran adalah sarana untuk memikirkan hal-hal yang baik, dan pikiran juga adalah sarana untuk memikirkan hal-hal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh sebab itu, iblis tak akan memampukan menaklukkan anak-anaknya ketika dia memikirkan hal-hal yang hanya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah khayalan. Khayalan adalah tujuan-tujuan yang positif untuk masuk dalam visi yang Tuhan ingin berikan pada kita, pada saya, pada Bapak Ibu Saudara. Jadi khayalan itu jangan kita berikan pada suatu hal yang sia-sia dan negatif, Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan akan memberkati setiap khayalan dan mimpi kita. Kita hanya berikan hanya kepada Tuhan. Kita doakan, minta Tuhan selalu memberikan kita kemampuan ketika kita akan memikirkan hal-hal yang baik dalam khayalan kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dendam dan amarah adalah kesukaan setan untuk menaruh di dalam hati kita sebagai anak Tuhan. Jadi tenangkanlah, diamkanlah semua amarah ataupun dendam, lalu berdamailah dengan lawanmu atau musuhmu, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kelima, kekhawatiran. Kekhawatiran adalah pintu masuk setan atau iblis untuk menghancurkan hidup kita. Jadi serahkanlah segala khawatirmu hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara dan menjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulan renungan singkat pada malam hari ini, jadikanlah Yesus Kristus bertahta di dalam hatimu dan menguasai ikatan kuasa kegelapan, sehingga kuasa kegelapan tidak akan mampu mengikat tubuh kita, melainkan darah Yesus yang membungkus hidup kita dan memberikan kita kemenangan. Kuasa iblis tidak akan mampu melawan siapapun anaknya yang mengandalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang
baik dalam kehidupan kami, Bapa yang berkuasa di atas segala yang ada di dalam kehidupan ini, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Bapa yang punya firman ini, Bapa yang sudah berjanji, Bapa yang sudah mengajarkan kami untuk mengenal kuasa-kuasa Allah. Kuasa itu mampu mengalahkan kuasa yang ada di dalam kehidupan ini. Kuasa itu yang akan memberikan kami kekuatan. Kuasa itu yang akan menjamin hidup kami untuk dapat mengalahkan kuasa setan itu. Kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Mampukan kami, kehidupan kami selalu berdiri di dalam iman hanya kepada Yesus. Berkati setiap telinga yang mendengar ya Tuhan. Kiranya roh kami dikuatkan dan kami mampu selalu memberikan hidup kami hanya kepada kuasa Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kehidupan kita telah diberkati secara rohani, kita memuliakan Allah, dan hendaklah hidupmu selalu engkau berikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.